Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang profil pendidikan Pancasila. Ini adalah analisa studi, teori, dan penerapan di SMA Negeri 10 Bulukumba. Baik, yang pertama itu adalah apa sih sebenarnya definisi daripada profil pelajar Pancasila itu? Adalah sebuah bentuk perwujudan agar tercipta pelajar yang memiliki prinsip belajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tujuannya adalah untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi dimensinya itu ada 6, yaitu dapat dilihat di presentasi ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun kemudian elemen-elemennya itu dapat dibaca pada presentasi ini dan juga dapat ditemukan pada banyak referensi yang sudah dijelaskan oleh berbagai pihak yang berkompeten. Kemudian selanjutnya adalah tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada bagian ini yang paling penting. Kenapa? Karena terkadang kita keliru memaknai yang mana itu kegiatan berbasis proyek yang terintegrasi dengan kemudian pembelajaran yang berbasis proyek tetapi dia tematik. Nah, di dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila ini, maka yang diharapkan adalah kita melakukan sebuah kegiatan yang berbasis proyek yang terintegrasi. Nah, yang mana itu yang terintegrasi? Terintegrasi itu adalah pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang dalam proyek itu terdiri dari lintas disiplin ilmu, berpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan daripada bagian mata pelajaran. Sebagai analogi seperti ini ya, ibaratnya orang membuat kopi, maka antara gula, bubuk kopinya dengan air panasnya itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan sulit lagi dipisahkan yang mana kopi, yang mana gula, dan yang mana airnya. Yang dapat kita kemudian pisah-pisahkan adalah cuma rasa-rasanya. Oh, ada rasa pahit. Oh, pada kopi ini ada rasa manis. Atau berbagai yang kita dapat rasakan, tetapi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa oh ini gula, oh ini kopi, oh ini air, ketika sudah terjadi sebuah hasil karya namanya kopi. Begitulah kegiatan berbasis proyek yang terintegrasi. Misalnya adalah guru matematika melakukan sebuah proyek, maka proyek itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut terlepas dari mata pelajaran matematikanya. Nah, jangan lagi berpikir bahwa yang dimaksudkan proyek pada kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah kita memilih-milih KD mana ini. Kemudian KD itu diturunkan untuk menemukan tema-tema penting yang sesuai dengan KD itu. Maka kondisi yang seperti itu disebut sebagai kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek yang tematik. Nah, di dalam rangka sekali lagi, di dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila, bukan tematik yang diharapkan, tetapi yang diinginkan adalah yaitu ada kegiatan,
ada proyek yang dihasilkan di mana proyek itu mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang berpadu dan melebur. Nah, bagaimana yang disebut dengan pembelajaran berbasis proyek yang tematik? Nah, yang tematik itu adalah misalnya pada pelajaran biologi pada KD tertentu, kemudian dari KD itu diturunkan sebuah tema yang akan dilakukan proyek. Maka itu namanya pembelajaran tematik. Kenapa? Karena tema atau judul proyek yang kita kerjakan itu disandarkan pada turunan kompetensi dasar tertentu pada mata pelajaran kita. Sehingga itu disebut sebagai pembelajaran berbasis proyek yang tematik, bukan yang terintegrasi. Jadi kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah itu tadi proyek yang dibuat terintegrasi dan bukan tematik. Sekali lagi bahwa judul proyek, tema proyek yang diambil itu tidaklah kemudian hasil penurunan daripada kompetensi dasar tertentu pada mata pelajaran tertentu. Sehingga tema-tema proyek itu sudah kita diberikan dan dibatasi. Ada berapa tema? Ada 7 tema yang kemudian menjadi panduan kita, pedoman kita untuk menurunkan model-model proyek yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi membangun NKRI, dan kewirausahaan. Nah, ketujuh tema ini yang kemudian dikembangkan. Kita silahkan memilih kegiatan proyek yang mewakili daripada salah satu dari 7 tema ini. Nah, oleh karenanya proses pelaksananya secara teknis di sekolah, maka di tingkatan SD itu minimal 2 tema per tahun. Kata minimal ini artinya boleh lebih. Kemudian di SMP, SMK, dan SMA sederajat itu wajib memilih tema minimal 3 per tahun. Jadi pihak sekolah menentukan tema itu untuk dikembangkan per angkatan atau per kelas. Oleh karenanya, disinilah pedoman tak. Jangan lagi melihat bahwa, oh KD apa bagus ya, aku kembangkan temanya. Tidak. Begitu sudah ada 3 tema yang ditetapkan oleh sekolah KD tingkatan SMP, SMA, maka patokan kita adalah hanya pada ketiga tema yang sudah ditetapkan oleh sekolah, dan silahkan masing-masing guru untuk berkreasi proyek yang seperti apa yang mereka akan lakukan berkaitan dengan 3 tema yang sudah dipilih oleh sekolah. Kemudian kawan-kawan sekalian, adapun penjelasan daripada ketujuh tema itu dapat dilihat dari banyak referensi. Di sini juga bisa dibaca dengan saksama, dan ada banyak lagi pengembangan dari berbagai referensi yang ada. Bisa dicari lewat buku atau lewat di Google atau lewat presentasi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan itu. Nah, sekarang gini, ada beberapa studi kasus yang kemudian menggambarkan tentang penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah kami SMA Negeri 10 Bulukumba. Yaitu yang pertama adalah misalnya tentang dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sub-sub elemennya, dengan elemen-elemen daripada dimensi yang pertama ini, anggaplah ada kegiatan proyek namanya taat beribadah. Maka kan taat beribadah itu misalnya adalah kegiatannya, judul proyeknya adalah budaya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Ingat. Ini adalah sebuah budaya yang sudah diaplikasikan di sekolah, hanya saja selama ini tidak dibuatkan dalam bentuk laporan proyek. Kenapa? Karena belum ada istilah yaitu kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya budaya Mapatabe itu juga adalah kemudian budaya
yang berangkat dari kebiasaan sosial yang kemudian juga dibawa diinternalisasikan nilai-nilainya masuk ke dalam lingkungan sekolah. Nah, ini semua adalah contoh-contoh yang sesungguhnya merupakan nilai-nilai daripada profil pelajar Pancasila yang tentunya dapat menjadi rujukan untuk nantinya didesain menjadi sebuah proyek. Tidak hanya kemudian harus misalnya guru agama yang membuat proyek yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak. Semua boleh. Semua boleh. Karena sekali lagi bahwa proyek itu adalah terintegrasi di mana melibatkan lintas pengetahuan, disiplin pengetahuan yang terpadu dan melebur. Kemudian misalnya kegiatan di dimensi yang kedua yaitu tentang misalnya berkebinekaan global. Nah, ini ada, jadi SMA 10 itu terbuka untuk semua agama yang diakui di negara, perbedaan ras, suku, bahasa, dan budaya. Jadi apapun rasnya, apapun sukunya, apapun bahasa dan budayanya, maka SMA Negeri 10 Bulukumba itu terbuka untuk mereka. Jadi silahkan, silahkan. Nah, kemudian budaya 3S salam, sapa, senyum adalah aksi nyata agar tercipta komunikasi yang baik, hubungan yang seimbang. Itu juga adalah yang sudah dilakukan. Hanya saja sekali lagi, ini belum ada laporan-laporannya yang menggambarkan bahwa ini sudah pernah melewati proses proyek yang kemudian secara ilmiah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Seperti stop bullying dan stop hoax. Itu juga adalah bagian daripada berkebinekaan global. Baik, selanjutnya adalah tentang bergotong royong, ya. Di mana budaya Talan Sipahua, Malik Siparampe itu artinya budaya untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam kebaikan agar kita dapat tumbuh hidup sejahtera secara bersama dengan prinsip gotong royong dan terbentuk hubungan kekeluargaan yang lebih baik dan harmonis, ya. Itu adalah sesuatu yang sudah kita laksanakan. Budaya kunjungan ke rumah teman yang terkena musibah, patungan mengumpulkan dana untuk membantu, ya seperti itu. Itu adalah bagian daripada profil pelajar Pancasila yang sudah teraplikasikan di dalam lingkungan sekolah. Berikutnya adalah tentang dimensi mandiri. Jadi budaya bersih, lihat sampah ambil dan buang, kemudian ada istilah pasukan oranye, tim adiwiyata OSIS, sadar bakat diri melalui ekskul, dan banyak yang lain. Mandiri yang dimaksudkan adalah sesuatu upaya sadar yang dilakukan oleh seseorang karena sesuatu yang dipahaminya tanpa kemudian seseorang itu berada di bawah tekanan. Itu sesungguhnya yang dimaksud didefinisikan sebagai mandiri ini. Kemudian berikutnya adalah bernalar kritis. Jadi seperti kita di sekolah senantiasa mengkampanyekan agar tidak mudah terprovokasi dengan hoaks. Itu adalah bagian daripada penguatan profil pelajar Pancasila. Terlibat dengan kegiatan ilmiah di sekolah maupun di luar. Kemudian OSIS merumuskan gagasan-gagasannya dalam pengembangan organisasi, itu juga adalah bagian daripada bernalar kritis. Kawan-kawan sekalian, artinya gini, pada pengembangan profil pelajar Pancasila itu yang harus ditekankan adalah kita mendesain sebuah proyek di mana proyek itu tidaklah kemudian diturunkan dari kompetensi dasar tertentu atas mata pelajaran tertentu, akan tetapi proyek itu adalah suatu kegiatan yang mewakili atas 7 tema yang kemudian menjadi kesepakatan untuk dikembangkan. Nah, itu intinya. Nah, sekarang bagaimana instrumen proyek profil pelajar Pancasila itu, yang seperti apa proyek itu? Nah, mari kita lihat. Nah, di sini saya sudah mengambil sebuah proyek yang sudah pernah dilakukan oleh kawan kita yang ditulis oleh Debbie Josephine. Beliau adalah guru SMA, kemudian mengambil proyek penguatan profil Pancasila itu, pelajar Pancasila, dengan judul Menelusur Warisan Masa Lampau. Apakah kemudian dengan adanya judul ini lalu kemudian serta-merta kita mengatakan bahwa Bapak Josephine ini adalah guru sejarah? Oh, belum tentu. Atau misalnya dia guru sosiologi? Oh, belum tentu.
Boleh jadi dia adalah seorang guru bahasa Indonesia atau guru matematika atau guru biologi itu mengambil judul ini, menelusur warisan masa lampau. Karena sekali lagi bahwa proyek yang dikembangkan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak kemudian diturunkan dari kompetensi dasar terhadap mata pelajaran tertentu. Nah, mari kita lihat seperti apa ini ya. Nah, di dalam proyek itu yang harus diperhatikan yang pertama adalah proyek itu harus punya tujuan. Proyek ini harus punya tujuan. Jadi, tujuannya adalah untuk menjaga sumber daya alam dan sumber daya lokal. Nah, ini kalau ini tujuannya yang diambil. Kemudian alurnya seperti apa? Jadi proyek itu selain punya tujuan juga harus punya alur. Alurnya adalah tahap-tahapan daripada pelaksanaan proyek ini. Di sini ada tahap temukan, kemudian tahap bayangkan, kemudian tahap lakukan, tahap impian, tahap lakukan, tahap bagikan, dan selain alur tadi ada target pencapaian proyek. Targetnya adalah itu tadi kembali pada dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan di dalam proyek yang dilakukan oleh Pak Josephine ini, maka target pencapaian proyeknya adalah ini, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan kreatif. Nah, itu. Nah, itu tadi ada tahapan-tahapan dalam proyek tadi, yang mana itu ya tergantung kebutuhan. Di tahap temukan itu adalah apa-apa yang ingin digali, apa-apa yang kemudian ingin dipahami oleh anak murid kita sebagai dasar untuk mengembangkan dan menggali informasi berikutnya. Itu di tahap temukan. Di tahap bayangkan adalah lebih dalam lagi adalah bahwa barangkali kita sudah terjun ke lapangan menggali semua informasi yang ada yang kita temukan untuk diklasifikasi, untuk dianalisa, untuk dievaluasi sebagai bentuk nanti persiapan kita atau sebagai data-data untuk mengambil sebuah keputusan dan langkah-langkah taktis, langkah-langkah aksi selanjutnya. Maka setelah tahap bayangkan menggali bentuk-bentuk kearifan lokal ini, maka selanjutnya tahap lakukan, tahap aksi, yaitu dari keseluruhan pengetahuan secara teori yang kita ketahui, dan kemudian dari fakta-fakta lapangan yang kita sudah kumpulkan, kita sudah klasifikasi, maka ada tahapan aksi yang dilakukan. Seperti apa kita mampu melestarikan budaya lokal? Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan agar menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan? Itu adalah tahap aksi. Nah, setelah tahap aksi ini dengan klasifikasi misalnya masalah dan solusi yang diberikan dan bagaimana mengkampanyekan budaya-budaya lokal, tentu di akhirnya adalah itu tahap publish, tahap membagikan, tahap evaluasi dan refleksi, di mana yang dilakukan di sini adalah bahwa ada sangat banyak hasil-hasil rekomendasi yang bisa kemudian kita bagi ke teman, ke sesama, atas ketika masalah-masalah yang ditemukan tentang misalnya pelestarian budaya lokal itu mirip, tentu akan ada solusi yang tadi kita temukan itu kita bagi untuk dapat kemudian diterapkan pada kondisi dan tempat yang berbeda, dengan harapan bahwa kalaupun itu tidak menjadi sebuah evaluasi yang pasti, yang tepat, setidaknya dia menjadi bahan referensi dan menjadi refleksi untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Itu adalah tahapan-tahapan dalam proyek. Akan tetapi seperti ini, setiap proyek tentu akan berbeda tahapan-tahapannya, namun secara umum seperti itu tadi. Tahap temukan dulu, kemudian bagaimana kita mendeskripsikan kegiatan kita, kemudian bagaimana kita melakukan tindakan aksi, kemudian bagaimana pada saat kita melakukan evaluasi dan refleksi dan kemudian membagikan ke sesama. Itu tahapan secara umum, apapun model proyeknya, dan tentu di dalamnya akan berkembang berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Berikutnya adalah karena tadi setelah ada alur, ada target pencapaian. Nah, target pencapaian ini pun harus terhadap dimensi profil pelajar Pancasila ya.
itu kemudian harus betul-betul mampu diurai, diklasifikasi dengan tepat. Bahwa di langkah misalnya di langkah temukan, di langkah perencanaan misalnya eh, profil pelajar Pancasila yang bisa berkembang dan tumbuh atau hadir di dalamnya adalah misalnya ini pada poin ini yang menjelaskan tentang misalnya dimensi profil Pancasila poin ini dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kita klasifikasi. Barangkali misalnya di tahap kedua misalnya di tahap melakukan aksi nyata misalnya di dalam kita menemukan bahwa ternyata anak di sini bisa muncul istilah berkebinekaan yang global. Kenapa? Karena di dalamnya ada perbedaan-perbedaan yang harus disatukan, harus saling memahami satu sama lain. Di sini ternyata anak dibutuhkan untuk bernalar kritis, untuk berpikir, mengevaluasi, mengolah data, dan mengambil sebuah kesimpulan. Nah, itu bernalar kritis. Kemudian ada fase tertentu misalnya poin di kegiatan, ini anak ini dibutuhkan kreativitas ini. Ternyata anak ini kreatif seperti. Nah, itu disitulah muncul. Nah, setelah bisa diklasifikasi poin-poin tentang dimensi profil pelajar Pancasila yang terkait dengan proyek kita, selanjutnya adalah kita akan mengukur seberapa berkembang sub-sub elemen daripada dimensi profil pelajar Pancasila itu. Nah, kalau misalnya di dalamnya misalnya ada misalnya bernalar kritis, anggaplah misalnya kemampuan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengelola informasi dan gagasan. Maka kita harus membuat sebuah instrumen untuk mampu mengukur apakah kemampuan mengidentifikasi tadi, kemampuan mengklarifikasi, kemampuan mengelola informasi dan gagasan itu sudah berkembang atau belum? Atau baru mulai berkembang? Ataukah berkembang sesuai harapan? Atau sangat berkembang? Nah, ini yang kemudian harus dibuatkan instrumennya. Jadi untuk semua sub elemen antar fase pada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, maka itu harus betul-betul dibuatkan instrumen-instrumennya untuk mampu mengukur setiap perkembangannya. Nah, itulah yang paling penting sesungguhnya di dalam kita membuat proyek. Jadi proyek ini model penyusunannya itu silahkan Anda yang membuat, Anda yang memilih. Selagi kemudian kerangka-kerangka ilmiahnya terpenuhi, rasional, dan mampu dipertanggungjawabkan, maka itu sah, itu jadi. Itu kalau menurut saya tidak kemudian harus sesuai dengan contoh-contoh proyek pelajar Pancasila yang sudah ada. Anda mesti seperti itu. Jadi Anda boleh membuatnya secara berbeda selagi kemudian apa yang diinginkan tentang tujuannya jelas, alurnya jelas, dan target pencapaian daripada dimensi profil Pancasilanya juga jelas dengan instrumen-instrumen dan indikator-indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana proyek itu dibuat. Kemudian selanjutnya lah kita membuat apa yang disebut dengan menarik sebuah analisa wacana, analisa dengan baik tentang relevansi proyek itu bagi sekolah dan bagi semua guru mata pelajaran. Nah, itu ya. Itu harus kemudian juga kita mampu gambarkan dengan baik. Kemudian juga adalah kita harus mampu di dalam proyek itu, di dalam laporan itu harus mampu menggambarkan bagaimana cara penggunaan perangkat ajar proyek ini ketika kemudian untuk diaplikasikan di dalam sekolah. Dan tentunya di dalam proyek ini agenda-agenda pembagian-pembagian jamnya juga harus jelas dan betul-betul terukur sehingga tidak kemudian keluar daripada batas dan jalur penggunaan waktu yang tersedia. Nah, saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana gambaran tentang profil pelajar Pancasila ini dan bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bisa bermanfaat. Tentunya saran dan kritik dari teman-teman itu sangat diharapkan karena kita sama-sama dalam kondisi yang belajar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.